Kepala Seksi Perpustakaan, Bapak Nur Muhyadi. Kedua, narasumber kegiatan Ibu Herviana Arta, Bapak Didi Jahidin, dan Ibu Septi Rina Susanti. Bapak Ibu pendamping, serta hadirin peserta pelatihan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya. Sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini dalam kegiatan pelatihan menulis kategori SMP atau MTS tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pertama yaitu sambutan dari Bapak PLT Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili Kepala Seksi Perpustakaan. Kepada Bapak Nur Mulyadi dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati para narasumber, Bapak Didin Jahidin, Ibu Herviana Arta, dan Ibu Septi Rina Susanti. Dan yang saya hormati juga para kepala sekolah, guru pendamping, anak-anak peserta pelatihan menulis yang saya banggakan, dan tim perpustakaan Jakarta Pusat, para peserta rapat pada Zoom siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan siang yang berbahagia ini di hari Kamis, tepatnya di tanggal 16. Tanggal 16 sekarang ya? 15 sampai tanggal 16? 15 ya? Tanggal 15 Mei 2025, yang mana pada kesempatan siang hari ini juga kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan menulis kategori SMP MTS tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang mana pada kesempatan siang hari ini seyogyanya Pak PLT Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo, yang akan membuka acara kegiatan pelatihan menulis kategori tingkat SMP MTS Kota Jakarta Pusat, tapi karena ada acara yang bersamaan di tingkat dinas, makanya Pak PLT mengamankan kepada saya untuk membuka sekaligus memberikan sambutan terkait untuk acara sosialisasi pelatihan menulis kategori SMP dan MTS. Yang mana pada kesempatan siang hari ini, si izin pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari para kepala sekolah, guru pendamping, anak-anak, maupun dari para narasumber dan peserta rapat yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Pada kegiatan siang hari ini juga, kegiatan pelatihan menulis yang mengambil tema menguatkan kolaborasi cerita dan ilustrasi sebagai persiapan pembekalan bagi peserta kegiatan lomba menulis kategori SMP dan MTS tingkat Kota Jakarta Pusat. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya nyata kami dari Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat dalam mendukung tumbuh generasi muda yang kreatif, ekspresif, dan literatif. Kita percaya bahwa menulis bukan hanya soal kata-kata, tapi juga menyampaikan ide, perasaan, membangun dunia melalui cerita. Jadi nanti dari anak-anak, Bapak berpesan, tuangkan imajinasi, tuangkan yang dalam pikiran anak-anak semua ke dalam tulisan melalui cerita yang disampaikan dalam pelatihan menulis kategori tingkat SMP. Apalagi dengan adanya kolaborasi antara cerita dan ilustrasi, kita memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan menyampaikan pesan secara lebih kuat dan menarik. Di sini Bapak berharap pelatihan menulis ini bukan hanya sebagai bekal teknis, tetapi juga sebagai pemicu
semangat untuk terus berkarya dan menjadi generasi yang mencintai literasi. Dan harapan Bapak di sini ya untuk anak-anak, jangan malu, jangan sungkan, jangan ada apa namanya bakat terpendam ini Bapak harapkan dapat dituangkan, dapat diwujudkan dalam kolaborasinya ya nanti ada narasumber yang sangat hebat yang berkompeten, ada Bapak Didin Jahidin, ada Ibu Herviana Arta dan Ibu Septi. Tolong nanti dari peserta untuk tidak sungkan menyampaikan pertanyaan mumpung ada narasumbernya. Dan harapan Bapak di sini nanti dari kegiatan pelatihan menulis ini yang masuk ke dalam kategori tingkat SMP atau MTS, juara satu dapat mewakili tingkat Kota Jakarta Pusat ke tingkat Dinas Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk membangkitkan semangat, izinkan Bapak ada satu pantun. Nanti tolong sama-sama diucapkan cakep ya. Sore-sore ke taman baca, Cakep. duduk santai sambil menulis puisi. Cakep. Cerita dan gambar bersatu pula, kolaborasi jadi karya berisai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk peserta. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pelatihan menulis kategori SMP tingkat MTS di wilayah Kota Jakarta Pusat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur untuk sambutannya. Selanjutnya, sebelum acara pelatihan menulis dimulai, kita ada sesi foto bersama dulu nih. Mohon kameranya dinyalakan semua ya. Ada 2 slide. Slide pertama. Untuk slide kedua, salam literasi. Tangannya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya, akan langsung masuk ke materi yang pertama mengenai menulis dengan strategi dan jadilah juara yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Herviana Arta. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai CV beliau. Ibu Herviana Arta merupakan seorang penulis dan juga editor paruh waktu dari cerita anak dan remaja. Dan pada tahun 2024, beliau terpilih dalam seleksi penulis bahan bacaan literasi dalam rangka Gerakan Literasi Nasional. Ibu Herviana sudah di sini, sudah di tempat? Ya, hadir, siap Mbak. Semoga Oke. suara saya jelas ya. Jelas Ibu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Ini saya langsung izin untuk berbagi salin dia ya. Ya, terlihat ya? Terlihat Ibu. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk semua yang hadir di ruang Zoom ini. Bapak dan Ibu pengampu Perpustakaan Jakarta Pusat, siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Sanawiyah se-Jakarta Pusat, serta Bapak dan Ibu guru pendamping, saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan menulis. Judul pelatihan menulis hari ini adalah menguatkan kolaborasi cerita dan ilustrasi. Oke,
Sebelum memulai pelatihan, saya tanya dulu nih, apa kabar teman-teman semua? Saya harap semoga semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan bersemangat. Mengapa semua? Ya, terutama siswa-siswi SMP dan Madrasah Sanawiyah yang hadir di sini harus bersemangat. Apakah karena sudah makan siang? Apakah karena sudah menyelesaikan semua tugas sekolah? Atau karena sudah selesai ujian? Atau mungkin karena sudah bertemu dengan teman-teman di sini? Jadi banyak ya hal yang bisa membuat kita jadi bersemangat. Nah, kalau boleh tambahkan satu lagi, hal ini menjadi alasan yang bisa menjadi alasan buat teman-teman bersemangat hari ini. Apa itu? Ya, alasan itu adalah karena ada lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Siapa saja yang boleh ikut lomba? Yang bisa ikut lomba adalah siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, siswa-siswi yang hadir di Zoom kali ini atau teman-teman yang hadir di Zoom kali ini mudah-mudahan tertarik untuk ikut menjadi peserta lomba. Bayangkan ya, karya kalian terpilih sebagai karya pemenang di tingkat kota. Lalu karya itu akan dilombakan lagi di tingkat pusat. Menang juga. Lalu karya itu akan dilombakan lagi, lalu karya itu akan dibaca ya oleh teman kalian di Indonesia. Dibaca banyak orang. Guru dan orang tua kalian juga akan membacanya dan merasa bangga. Belum lagi nih kalau melihat hadiahnya. Biasanya ya, salah satu hal yang memotivasi teman-teman untuk ikut lomba apa? Hadiahnya. Hadiahnya apa ya? Nanti silakan tanya kepada kakak panitia atau bapak ibu guru pendamping. Sebelum dapat hadiah, fokus dulu sama lombanya. Jadi ya, membayangkan rasa bangga ketika menghasilkan suatu karya yang keren, lalu menang, dapat hadiah atas jerih payah, itu rasanya gimana ya? Pastinya wow gitu ya. Nah, bagi penulis, dia mungkin akan berkata, aku harus lekas-lekas menulis cerita yang keren. Lalu bagi ilustrator, mungkin dia akan berkata, aku nggak sabar lagi nih mau menggambar cerita yang begini dan yang begitu. Jika baru dibayangkan saja itu rasanya sudah luar biasa, bagaimana jika bayangan itu menjadi nyata? Mari kita wujudkan bersama impian itu dalam bentuk karya yang sesungguhnya. Oke, bagian 1 ya. Teman-teman pernah nggak berpikir, kenapa sih ada peserta lomba yang tulisannya kalau dibaca sekilas itu terkesan biasa-biasa aja, tapi kok bisa menang? Sementara yang menulis panjang, idenya hebat, tetapi tidak lolos. Jawabannya seringkali ada pada satu kata, yaitu strategi. Strategi itu bukan tentang pintar atau tidaknya seseorang, tapi tentang tahu bagaimana menyusun langkah yang tepat, memahami aturan lomba, dan menampilkan tulisan yang tepat sasaran. Dalam lomba yang menulis yang pesertanya pasti biasanya berjumlah puluhan atau mungkin ratusan, itu pandai menulis saja tidak cukup. Teman-teman perlu menulis dengan strategi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tulisan tidak hanya bagus. Kalaupun ada ilustrasinya, ilustrasinya tidak hanya bagus, tapi harus tepat dan berbeda, harus unik. Nah, pada bagian pertama ini, kita perlu pahami dulu seperti apa peran penulis. Jadi teman-teman harus ingat bahwa lomba ini merupakan kerja tim. Dengan pembagian tugas, ada penulis, ilustrator, dan juga mungkin ada layouter ya, penata letak, itu sekitar 2-4 orang ya, kalau saya tidak salah. Itu semuanya memiliki peran yang sama penting
agar bisa menghasilkan karya yang berciri khas. Nah, di sini saya akan jelaskan 4 strategi yang perlu diketahui, yang diketahui penulis. Hanya 4, tetapi mudah-mudahan ini efektif dan tepat. Pertama, ketahui jenis karya yang akan dilombakan. Kedua, pahami tema lomba dan target pembaca. Lalu tentukan gagasan cerita. Keempat adalah tulis outline dan lanjutkan sampai tahap akhir. Kita lihat ya satu persatu strategi ini. Strategi pertama adalah ketahui jenis karya yang dilombakan. Karena ini lomba menulis, berarti karya yang dibuat pasti terkait dengan tulisan. Mungkin teman-teman sudah membaca atau sudah tahu ya karya seperti apa yang akan dilombakan. Di sini saya akan perlihatkan sekali lagi untuk sekadar mengingatkan atau menginformasikan bagi yang belum tahu ini. Ya. Karya tulis berupa novel ya. Jadi bukan cerita pendek, bukan cerita bersambung, apalagi artikel. Tema dan judul bebas kreatif. Tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, seks erotisme termasuk pendidikan seks, ujaran kebencian berdasarkan sara, kekejaman, sadisme, radikalisme itu tidak boleh. Lalu di sini jelas bentuk dan ukuran buku A5. A5 bukan A4 dengan tebal paling sedikit 24 halaman. Artinya boleh lebih, tidak boleh kurang. Menggunakan jenis huruf nirkait dan berkait. Ini nanti akan dijelaskan pada bagian ketiga. Selanjutnya ada ketentuan khusus yang unik atau menarik pada lomba ini. Di sini tertulis proporsi ilustrasi atau gambar sekitar 20-40%. Artinya apa? Artinya pada lomba ini yang akan dinilai dari karya novel yang dihasilkan itu bukan hanya cerita, bukan hanya gambar, melainkan perpaduan cerita sekaligus gambar. Ya, novel yang dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar ini disebut dengan novel bergambar. Sebelum tahu apa itu novel bergambar, saya jelaskan dulu apa itu novel. Apa itu novel? Novel adalah, ini sederhananya, adalah cerita fiksi panjang yang ditulis untuk membawa pembaca masuk ke dalam dunia tokohnya. Dalam novel itu kita bisa mengenal tokoh dengan lebih dalam, mengikuti petualangannya, dan belajar dari perasaan serta masalah yang dihadapi oleh tokoh. Ada tidak ciri-cirinya? Ada. Ciri-ciri umum novel adalah ceritanya panjang. Jadi bukan hanya 1 atau 2 halaman. Kalau 1 atau 2 halaman itu namanya cerita pendek. Kemudian berikutnya tokohnya berkembang. Dari awal sampai akhir cerita, kita bisa melihat perubahan pada tokohnya. Bukan berubah menjadi superhero begitu, maksudnya begini. Tokoh yang awalnya penakut misalnya, dia jadi pemberani. Anak pemalas jadi mandiri. Jadi perubahan itu yang dimaksud. Proses perubahan tokoh ini juga tidak terjadi tiba-tiba. Berikutnya, ada alur cerita. Artinya, novel itu mempunyai rangkaian peristiwa yang tersusun secara runtut dan saling berkaitan. Mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Melalui alur ini, mengikuti perjalanan tokoh dan konflik dalam cerita. Jelas tuh, dari A ke B, ke C, ke D. Tidak ujuk-ujuk dari A atau ke Z, atau dari A tiba-tiba ke C, tiba-tiba ke D, tiba-tiba ke Z, tidak. Jadi runtut. Ya. Dan ada punya konflik atau masalah yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan saja. Konflik di sini maksudnya adalah apa? Masalah, tantangan, atau benturan yang dihadapi oleh tokoh utama.
Ibaratnya konflik itu bahan bakar cerita. Tanpa konflik, cerita itu akan dingin, membosankan. Jadi misalnya A mau ke sekolah naik sepeda. Itu biasa cerita dari A mau ke sekolah naik sepeda. Begitu terus. Tapi kalau ada konflik di tengah jalan ketika dia dalam perjalanan ke sekolah, misalnya tiba-tiba hujan deras, dia berteduh. Tasnya mungkin diambil oleh anjing atau hewan, anjing gitu ya. Dia mengejar anjing itu, jatuh ke kubangan, dan selanjutnya barulah dia tiba ke sekolah. Itu konflik. Ya. Jadi seru gitu. Kemudian berikutnya ada lagi cirinya, ditulis dengan bab atau bagian. Ada bab 1, bab 2, ada pembagian bab. Walaupun pendek. Rapotnya udah bisa dibuka, Pak. Ya, pembagian bab ini perlu. Kenapa? Ini bisa untuk membantu pembaca mengikuti alur cerita dengan lebih jelas. Biasanya setiap bab itu akan fokus pada satu peristiwa, satu konflik, atau satu perubahan penting. Nah, tadi novel. Sekarang kita ketahui apa itu novel bergambar. Ini tujuannya nih, membuat novel bergambar. Untuk novel bergambar, semua ciri umum novel itu ada di dalam novel bergambar. Namun ada tambahannya, yaitu adanya gambar atau ilustrasi yang berfungsi untuk memperkuat adegan, suasana, dan emosi. Nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Didin. Gambar itu bisa di mana? Boleh di awal bab, contohnya seperti ini, ataupun di tengah cerita. Jadi, gambar itu akan membantu pembaca memahami narasi atau nuansa emosi tertentu yang ada di cerita. Seperti di gambar ini ya. Ini nuansanya malam yang mencekam. 3 orang kaget melihat ondel-ondel jatuh. Ada apa ini? Itu menarik. Teman-teman pasti jadi ingin tahu, kenapa nih, ada apa? Kenapa ondel-ondelnya gitu kan? Lalu di gambar berikutnya misalnya ada suasana gembira karena si anak mendapat uang nih. Kok dia bisa dapat uang? Dia dapat dari mana? Jadi gambar itu menarik juga buat pembaca untuk mengetahui lebih jauh lagi, ini cerita tentang apa sih dari gambar itu, ya. Berikutnya, jadi contoh-contoh gambar ini contoh gambar yang di tengah cerita. Contoh-contoh gambar ini bisa menjadi ide juga bagi teman-teman penulis untuk memperkuat karya lomba yang sedang atau dikerjakan. Sudah sampai di strategi kedua. Strategi kedua adalah pahami tema lomba dan target pembaca. Artinya sebelum mulai menulis, para peserta lomba harus paham benar nih, tema apa yang diminta. Dalam lomba menulis kali ini temanya bebas dan kreatif ya. Jadi teman-teman silakan pilih tema apa saja yang teman-teman inginkan. Namun tema apapun yang dipilih nanti tetap harus sesuai dengan target pembaca. Pembacanya siapa? Pembacanya adalah anak-anak usia SMP, usia kalian. Jadi pilih tema yang sesuai dengan anak-anak usia SMP. Sehingga nanti ketika dibaca, baik oleh juri maupun oleh pembaca sasaran, gaya bahasa dan konfliknya pun akan tepat dengan sasaran. Jadi nanti silakan guru pendamping, nanti tolong dampingi anak-anak untuk mendiskusikan tema apa yang cocok. Nah, pertanyaannya, apa itu tema? Tema itu adalah inti pokok atau pikiran utama dari cerita. Kedua, tema itu adalah apa sih pesan utama atau nilai yang ingin disampaikan? Tema itu juga dapat menjawab pertanyaan, cerita ini sebenarnya tentang apa? Contohnya, misalnya supaya lebih mudah dipahami, contoh tema. Mungkin yang teman-teman sudah pilih tema ini. Ini paling banyak dipakai ya, tema persahabatan. Persahabatan, misalnya tentang 2 sahabat yang bertengkar lalu berdamai. Itu tema, sederhana saja, tema bertengkar lalu berdamai. Lalu ada tema kualitas diri. Anak yang takut tampil akhirnya jadi berani. Next, ada teknologi dan remaja. Misalnya tentang anak yang kecanduan bermain game, akhirnya jadi lebih menghargai waktu.
Nih, ini tema yang jarang sekali saya temukan pada saat untuk menilai suatu lomba tulis, malah kadang tidak ada. Cerita lucu. Ya, cerita ini tidak harus membuat tertawa terbahak-bahak, tetapi tetap sopan dan tidak menyinggung perasaan. Pelestarian lingkungan. Ini bisa tentang daur ulang, hemat energi, perubahan iklim, dan lain-lain. Banyak. Tentang keluarga, konflik, dan peran penting keluarga. Lalu ada sejarah. Ini sejarah juga menarik ya. Tentang misalnya penemuan peninggalan bersejarah, tokoh, pelajaran dari masa lalu, terus kota tua yang menyimpan legenda tersembunyi. Banyak. Lalu ada petualangan, mencari harta karun, penyelamatan, alam semesta. Wah, ini luas sekali nih. Tema ini luas sekali. Misalnya tentang hilangnya bintang secara misterius yang ternyata terkait dengan suatu kehidupan di angkasa luar. Itu boleh. Seni dan budaya. Juga ada. Ini terkait dengan pelestarian seni warisan keluarga, bisa musik, kerajinan tangan, dan sebagainya. Jadi ini sangat luas. Pikirkan tema-tema yang menurut teman-teman paling menarik dan pilih satu tema yang benar-benar dikuasai. Hanya satu tema. Ya. Berikutnya adalah strategi nomor 3. Tentukan gagasan cerita. Tadi sudah tema, ini suruh tentukan gagasan cerita. Apa sih bedanya? Ya, gitu ya. Ini gagasan cerita itu berbeda loh teman-teman sama tema. Kalau tema itu kaitannya dengan pertanyaan tadi ya. Cerita ini tentang apa sih? Oh, tentang keluarga, tentang persahabatan. Itu tema, jawabannya pendek. Nah, kalau gagasan cerita itu kaitannya dengan pertanyaan. Cerita ini seperti apa? Oke, temanya keluarga. Lalu ceritanya itu seperti apa? Itu gagasan. Gitu ya, jadi tidak sama, lebih luas. Nah, di dalam gagasan ini, sebaiknya sudah bisa dijelaskan siapa tokoh utamanya, apa tujuannya, apa konfliknya, dan bagaimana resolusinya. Jadi apa? Ada tokoh, ada keinginan, ada halangan atau rintangannya, dan ada resolusi. Itu gagasan. Lengkap. Tokoh, keinginan, terhalang oleh sesuatu, dan dia mendapatkan resolusinya. Supaya gampang ya, saya kasih contoh ini. Tema, misalnya tema sejarah. Gagasannya. Raka ingin membuktikan bahwa benteng tua di desanya punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan. Tetapi ditentang orang-orang desa karena dianggap hanya legenda. Hingga ia menemukan ruang rahasia dan benda bersejarah. Ya, tema berikutnya misalnya persahabatan. Gagasannya, Laras dan Anggi ingin menunjukkan diri sebagai yang terbaik, tetapi persaingan menyebabkan mereka bermusuhan. Akhirnya, keduanya malah saling membantu setelah menyadari bahwa persahabatan lebih penting daripada peringkat. 3. Tema motivasi diri. Gagasannya, Faris, usia 11 tahun, ingin membanggakan kedua orang tuanya, tapi dia tidak percaya diri. Akhirnya, dia berhasil membuat film dokumenter yang terinspirasi dari buku harian kakeknya yang berisi kisah perjuangan. Seru ya, membuat tema, membuat gagasan, itu menarik sekali. Kadang-kadang banyak tema berseliweran di kepala, gagasan berseliweran kepala, tapi teman-teman harus ingat, pilih satu yang paling teman-teman kuasai, teman-teman merasa ini akan jadi wow, gitu ya. Nah, mengapa gagasan cerita penting? Gagasan itu adalah fondasi, dasar cerita. Tanpa fondasi, cerita bisa melebar kemana-mana. Tadinya dari A mau ke D, tahu-tahu tanpa gagasan, pindah dulu ke Y, pindah dulu ke C, apa ke Z, gitu ya. Kemudian konflik dan tujuan tokoh. Jadi sebelum menulis sebaiknya teman-teman tentukan dulu tema dan gagasan supaya cerita tidak kemana-mana. Karena kalau tidak akan terpengaruh dengan ide lain, akhirnya cerita tidak jadi. Karena kebanyakan ingin memasukkan ide. Jadi ikuti alurnya. Nah, strategi terakhir, penting, tulis outline.
Itu akan membuat cerita kalian lebih rapi, jelas ceritanya bagaimana. Dan lanjutkan sampai tahap akhir. Apalagi ini? Outline itu seperti peta cerita. Jadi kan sebelum jalan-jalan, teman-teman perlu tahu mau kemana, lewat mana, berhenti di mana. Tanpa outline, tanpa peta, teman-teman akan merasa sama seperti ketika sedang berjalan dengan mata tertutup, hanya meraba-raba, tidak tahu arah. Dan akhirnya apa? Tersesat. Nah, outline ini akan membantu teman-teman merencanakan cerita dari awal sampai akhir. Nah, supaya teman-teman lebih mudah nanti memahami seperti apa itu outline dan apa langkah yang perlu dilakukan sampai karya selesai, coba perhatikan contoh ini. Ini contoh sederhana, tapi akan memudahkan teman-teman menulis. Ya, contoh outline. Saya akan buat judul tadi ya dari gagasan cerita yang tadi, Faris dan film dokumenter kakek. Temanya motivasi diri. Gagasan cerita tadi sudah. Faris ingin membanggakan kedua orang tuanya, tetapi dia tidak percaya diri. Akhirnya dia berhasil membuat film dokumenter yang terinspirasi dari buku harian kakeknya yang berisi kisah perjuangan. Gitu ya. Selanjutnya apa? Untuk tahapan menuju outline, teman-teman boleh mengingat-ingat satu kata kunci ini. Kata kuncinya adalah tulis. T-U-L-I-S. T, tentukan tokoh. Tokoh harus kuat. Karena dia yang membuat menggiring cerita itu dia sentralnya. Jadi tokoh harus kuat. Di sini tokohnya siapa? Faris, anak laki-laki. Ya, T, tentukan tokoh. Faris, anak laki-laki berusia 11 tahun, pendiam, tidak percaya diri. Uraikan masalah. Harus ada masalah. Seperti saya bilang tadi, kalau tidak ada yang seru, untuk apa orang baca? Nah, serunya di sini. Dia punya masalah. Faris tidak percaya diri. Dan dia yakin bahwa dirinya tidak punya bakat. Lalu L, T-U-L-L. Langkah-langkah cerita. Misalnya, ini saya berandai-andai disusun dalam 5 bab dari total 30 halaman. Ya. Nah, ini outline-nya itu yang dimaksud dengan outline supaya tidak tersesat. Misalnya bab 1, halaman 1 sampai 6, judul sementara, boleh. Semua hebat kecuali aku. Faris merasa semua temannya hebat. Dia bingung apa kelebihannya. Dia ingin membuat orang tuanya bangga. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Itu isi bab 1. Bab 2, halaman 7 sampai 12. Buku harian tua. Faris membersihkan gudang. Faris menemukan buku harian milik kakeknya. Buku berisi kisah perjuangan masa lalu. Faris mulai bersemangat ketika membacanya. Bab 3, halaman 13 sampai 18. Mencoba walaupun ragu. Faris ingin mengubah kisah itu menjadi film dokumenter. Dia mulai menulis naskah, mencari tempat untuk merekam. Belajar cara mengedit gambar dari video YouTube, walaupun ragu, dia terus mencoba. Kalau cerita ini diakhiri sampai di sini, Ibu, mohon izin waktunya. bisa. Oh iya, siap Mbak. Bab 4 ya, menyerah dan berjuang. Itu di halaman 19 sampai 24. Itu masalah mulai muncul. Ada masalah, seru di sini. Kamera pinjaman rusak, suara rekaman jelek, Faris merasa tidak mampu. Teman sekelas dan gurunya pun menyemangati. Terakhir, bab 5, karya dari hati. Itu halaman 25 sampai 30. Film dokumenter selesai dan ditayangkan di sekolah. Orang tua Faris bangga, lalu Faris belajar bahwa membanggakan orang tua bukan soal bakat keren, tapi soal usaha dan ketulusan. Faris mulai percaya pada dirinya sendiri. Jadi di situ ya, sekarang berikutnya. Jadi intinya ilustrasi itu untuk menggambarkan adegan penting dalam cerita tadi. Misalnya ketika Faris menemukan buku harian kakek, proses syuting, suasana haru, tandai adegan mana yang akan digambar. Ya, sertakan juga catatan kecil
suasana, aksi, ekspresi, atau lokasi. Oke, habis TULI, sekarang terakhir S, selesaikan dengan cara ditulis. Jangan lupa revisi. Tulis berdasarkan outline yang sudah dibuat. Ingat, outline itu adalah peta penulisan. Patuhi peta agar tidak tersesat di tengah jalan. Kenapa? Penulis yang tersesat itu misalnya apa? Cerita melantur kemana-mana, ya. Bingung mau melanjutkan ceritanya kemana. Akhir cerita terasa tiba-tiba. Keseluruhan cerita tidak sesuai tema. Tujuan awal si tokoh pun terasa berbeda dengan yang di awal. Ya, gitu ya sampai di sini. Jadi cerita selesai ditulis, itu cerita pasti tidak sempurna. Jadi teman-teman harus melakukan revisi. Mau perhatikan ejaan, penggunaan huruf kapital, apalagi penggunaan tanda baca. Untuk ilustrasi nanti perhatikan kekonsistenan gambar. Pada intinya tahap revisi harus dilakukan. Dan ini terbuka untuk semua masukan agar semua elemen menyatu. Baiklah, sampai di sini penjelasan 4 strategi penulis yang mudah-mudahan bisa dipahami, dipraktekkan, dan saya menunggu kabar baik dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk materi Sama-sama. yang sudah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para peserta. Oke, next. Saya mau gentle reminder aja buat teman-teman sekalian yang belum mengisi daftar hadir, tolong diisi yang ada di kolom chat. Dan kalau ada pertanyaan bisa di-keep dulu. Nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya untuk materi yang kedua dengan tema menghidupkan cerita melalui ilustrasi oleh Bapak Didin Jahidin. Sebelumnya Bapak Didin Jahidin sudah di sini. Sudah, Mbak. Sebelumnya saya ingin membacakan CV Bapak sedikit. Yang Bapak merupakan seorang ilustrator dan merupakan rotoscoping artist pada tahun 2022 sampai 2024 di Ingenuity Studios Indonesia. Wah, keren banget nih Bapak. Untuk kepada Bapak Didi Jahidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa Bapak dari Sudin Posip Jakarta Pusat dan juga teman-teman siswi pelajar tingkat SMP MTS Jakarta Pusat beserta para guru pembimbingnya. Terima kasih telah bergabung dalam acara Zoom ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat buat teman-teman para pelajar yang ingin menghidupkan cerita melalui ilustrasi itu, kan. Karena pentingnya ilustrasi itu dalam sebuah cerita itu sangatlah vital gitu kan, terutama dan bagi teman-teman pelajar yang hobi menggambar, sesungguhnya bahwa dunia ilustrasi itu sangatlah menyenangkan gitu kan. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan bagian yang kedua dari tadi dari Ibu Vinda, yaitu menghidupkan cerita melalui ilustrasi. Next. Yang pertama adalah fungsi ilustrasi dalam novel. Dua, membaca dan menafsirkan naskah. 3, mendesain tokoh atau karakter yang ada dalam cerita novel. 4, mendesain latar atau background yang sesuai dengan alur cerita dalam novel.
5. Komposisi dan framing. Keenam, gaya visual. Dan ketujuh, ilustrasi sampul. Next. Yang pertama adalah fungsi ilustrasi dalam novel. 1. Memperkaya cerita. Bukan sebagai pengganti teks seperti pada buku cerita bergambar. Jadi di sini teman-teman bisa memperkuat cerita yang bisa lebih detail, yang tidak disampaikan di dalam teks. Karena keunggulan dari menggambar itu adalah bisa menerjemahkan apa saja yang tidak, yang baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat dalam teks, gitu kan. Yang kedua, membantu visualisasi dan imajinasi. Jadi membuat dan menggambarkan suasana atau perasaan yang ada dalam naskah, gitu kan. Misalnya suasananya itu atau perasaannya apa gitu, misalnya suasana riang, gembira, sedih, atau dalam dalam lingkup yang lebih luas, misalnya bisa suasananya pedesaan, perkotaan. Nah, itu begitu kita membaca itu sudah ada terlintas di imajinasi kita. Nah, dan itu ada sebagai bahan untuk memvisualkan cerita di dalam novel tersebut. Yang ketiga, membangun nuansa, misalnya misteri, humor, kesedihan, atau petualangan. Jadi gambar ilustrasi itu kita bisa mengarahkan gitu kan, karena bisa mengcapture gitu kan dari cerita yang sudah kita baca itu, bisa mengcapture gitu kan. Nuansanya misalnya misteri, ya misteri itu eh, harus pendukungnya apa aja, tokohnya seperti apa gitu kan. Nah, di situ kita bisa tuangkan ide-ide kita gitu kan untuk memperkaya naskah atau teks yang ada di novel tersebut gitu kan. Berikutnya ada menunjukkan detail naratif yang tidak selalu tertulis gitu kan. Kita bisa menggambarkan suasana background, latar belakang dan pendukungnya sesuai dengan narasi yang misalnya tidak ada di naskah gitu kan. Jadi kita bisa detilkan di situ gitu kan. Eh, jadi gambarnya itu nggak hanya tokoh saja, tapi ada pendukungnya di situ yang bisa kita bangun sebagai detail pendukung. Gitu. Berikutnya adalah menghubungkan visual dengan identitas tokoh. Ya. Kita di sini tuh setelah membaca naskah itu, kita, kita dapat mendeskripsikan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Gendernya jelas, kelihatan warna kulitnya seperti apa, aksesorisnya apa. Bisa aksesoris bisa dari baju, topi, tas yang selalu disandang, atau yang lainnya yang membuat itu sebuah ciri khas dari tokoh-tokoh dalam cerita. Tuh kan. Berikutnya adalah membuat aktivitas membaca menjadi menyenangkan. Tentunya tadi sudah dipaparkan sama Ibu Vinda bahwa bedanya novel sama novel bergambar seperti apa. Jadi untuk novel bergambar ini, kita pembaca itu tidak hanya membaca teks gitu kan, tapi ada selingannya gitu kan. Kita bisa menikmati ilustrasi yang sudah dibuat, ilustrasi menarik gitu kan. Jadi pembaca itu dibawa juga berimajinasi masuk ke cerita. Selain ceritanya kuat, gambarnya juga mendukung dan bagus gitu kan. Itu akan menjadi sesuatu yang baik, yang sangat menarik dibanding uh, sebagai pembeda dari novel yang tanpa ada gambarnya gitu kan. Next, next. Yang kedua, membaca dan menafsirkan naskah.
Membaca dengan imajinasi. Jadi teman-teman itu sebelum memulai menggambar, memulai sketsa, gitu kan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman ilustrasi adalah memahami dulu, membaca dulu agar paham eh, tema, alur cerita dari naskah novel yang akan dibuat ilustrasinya. Yaitu satu, membaca dengan imajinasi. Ketika kita sudah membaca, di kepala kita pasti akan ada imajinasi wajah. Oh, wajahnya si tokoh utamanya seperti ini. Ekspresi tokohnya seperti ini kalau bicara. Terus settingan tempatnya, oh ini di perkotaan, di kelas, di pedesaan. Udah ada terbayang ya. Di kepala itu terbayang gitu kan, suasana. Dan kita juga eh, tahu adegan penting yang ada di dalam cerita ini. Jadi di poin kedua ini, teman-teman ilustrasi sudah bisa membuat catatan kecil, ya, catatan kecil dari naskah yang sudah kita baca ini, gitu kan. Tokohnya ada berapa orang, siapa saja, deskripsi karakternya seperti apa saja, suasana backgroundnya seperti apa saja, itu penting buat catatan. Ya. Berikutnya adalah peka terhadap cerita. Nah, kita jadi ketika kita membaca, tuh kan, selain kita bisa masuk ke ceritanya dengan mengimajinasikan imajinasi kita bisa menggambarkan cerita yang kita baca ini, kita juga bisa memahami, tuh kan. Oh, cerita ini lucu, cerita-cerita humor, gitu kan. Ada juga yang serius, ada juga yang misteri, gitu kan, misterius, gitu kan. Nah, poin-poin itu kan bisa teman-teman catat, gitu kan. Oh, nanti di bab ini, halaman ini nih ceritanya lucu, ceritanya misterius, gitu kan. Nah, dan catat itu nanti penting banget, gitu kan, teman-teman. Berikutnya adalah mengembangkan penampilan tokoh. Jadi berdasarkan deskripsi tulisan, dialog, tindakan, dan relasi tokoh. Jadi karakteristik tokoh di sini kita bisa eh, membangun ini sih karakteristik tokoh dari deskripsi tulisan yang kita baca, gitu kan. Termasuk ciri-cirinya. Misalnya ada tokoh yang suaranya berat, wah, berarti dalam bayangan teman-teman itu, imajinasi teman-teman itu adalah wah pasti orangnya tinggi, besar, gitu kan. Suaranya berat. Ada juga yang misalnya ketus. Berarti ketus itu cenderung ke lebih seperti apa ekspresi mukanya, gitu kan. Jadi nanti hal-hal ini eh, hal-hal hal tentang tokoh ini itu kan nanti akan divisualkan, gitu kan. Dan ini ada catatan penting untuk nanti membangun karakter, desain karakternya, gitu kan. Berikutnya adalah menentukan adegan yang perlu divisualkan, gitu kan. Jadi dengan novel dengan jumlah 30 halaman dengan 20 sampai 40% atau 40% ilustrasi. Bila dalam novelnya itu 5 atau 6 bab, berarti kalau dibagi itu adalah berarti ada 6 sampai 12 gambar dalam novel ini. Berarti kalau dibagi rata dalam 5 atau 6 bab ini, berarti dalam satu bab itu ada satu atau dua gambar ilustrasi dengan format full, gitu kan. Format full atau setengah itulah nanti yang seperti di layout ini, gitu kan. Nah, terus berikutnya adalah menentukan adegan yang perlu divisualkan. Udah tadi ya. Adegan yang perlu divisualkan tadi dengan jumlah 30 halaman novel dengan 20 sampai 40% gambar. Berarti dalam satu
Bab itu terdiri dari 1 sampai 2 ilustrasi. Terus berikutnya adalah menjaga konsistensi visual. Ini adalah hal yang penting yang sering dijumpai dalam membuat ilustrasi, di mana pentingnya adalah ilustrator itu sang mengetahui bahwa tokoh-tokoh tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita itu, baik di halaman 1, halaman berikutnya, sampai seterusnya adalah sama, konsisten. Jadi di awal misalnya tokohnya pakai kacamata, berikutnya hilang kacamatanya. Atau yang tadinya rambutnya lurus, jadi rambutnya keriting, ngombak. Nah, atau ekspresinya yang tadinya datar, karena dia punya karakteristik tertentu, jadi berubah gitu kan. Makanya di sini adalah konsistensi visual itu sangat penting dalam sebuah ilustrasi buku ataupun novel maupun komik gitu kan. Jadi konsistensi itu akan selalu mungkin teman-teman pasti sudah ya, bukan mungkin lagi pasti ya teman-teman, bagi yang hobi menggambar itu kan pasti sering melihat komik, sering melihat buku bergambar di mana tokoh itu biarpun dari belakang akan tahu itu si A, itu si B, itu kan, itu si C. Biarpun ganti baju tapi tetap sama, itu kan. Berikutnya, next. Nah, ini adalah contoh-contoh ilustrasi desain desain tokoh, Mbak. Nah, ya 3 adalah desain tokoh. Ini melanjutkan dari yang tadi itu kan. Jadi ya kalau tadi di poin kedua, teman-teman itu menulis, punya catatan kecil tentang deskripsi tokoh maupun background maupun suasana yang ada di dalam alur cerita novel. Nah, di poin ketiga ini sudah mulai membuat gambar, sketsa, tuh kan, tentang desain tokoh yang akan kita buat, tuh kan. Yang pertama adalah kepribadian tokoh. Dan di deskripsi yang kita catat itu, gitu kan, kita bisa menentukan tokoh utamanya adalah pemalu, tapi dia pintar, misalnya, atau tokohnya ceria, atau pendiam, atau penakut, dan sebagainya, seperti yang digambarkan, dipaparkan dalam cerita novel yang teman-teman baca. Yang teman-teman tulis deskripsinya yang di poin kedua tadi. Jadi biar tidak keliru, makanya saya sarankan membuat catatan biar tidak berulang-ulang, itu kan. Biar tidak ngecek lagi itu kan. Nah, itu penting. Ya. Berikutnya adalah eh, ciri khas ciri khas ya, meliputi gaya rambut, aksesori, warna dominan, postur tubuh, dan sebagainya. Nah, ciri khas dari tokoh ini itu kan, eh, kenapa harus dibedakan gitu kan? Gaya rambutnya harus seperti apa, aksesorinya seperti apa, tuh kan? Ini untuk memperkuat karakter yang akan teman-teman bangun. Tidak semuanya mukanya lonjong, tidak semuanya mukanya eh, tirus, gitu kan? Jadi disesuaikan dengan catatan tadi, misal tokohnya eh, karakteristiknya seperti apa, teman-teman gambar, mulai gambar, itu kan? Gaya rambutnya kalau si A, gaya rambut seperti ini, si B seperti ini, tinggi badannya seperti apa, warna dominannya seperti apa, tuh kan? Nah, jadi jadi ciri khas itu akan melekat dan konsisten dari halaman awal sampai selesai, itu kan? Ciri khas itu kan akan melekat terus gitu kan, dan teman harus ingat kalau si A itu seperti ini, si B itu seperti itu, gitu kan. Berikut adalah usia dan jenis kelamin. Gender di sini penting banget gitu kan. Penting banget gitu kan karena
pembaca kita itu adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi tidak selalu dominannya laki-laki semua, harus ada mix gitu kan. Dan khusus untuk desain tokoh ini, biarpun perempuan, biarpun rambutnya pendek, tapi tetap itu adalah perempuan kelihatan gitu kan. Eh, Berikutnya adalah kesesuaian dengan cerita. Jadi tokoh itu bisa mewakili, menggambarkan dari cerita di novel yang teman-teman buat gitu kan. Kalau suasananya fantasi gitu kan. Berarti tokoh yang mau digambarkan itu harus mewakili cerita itu. Misalnya dari aksesorisnya, bajunya, gitu kan. Eh, apa namanya? Terus kalau realis itu, realis juga harus seperti apa, karikatural juga seperti apa, itu kan. Berikutnya adalah mudah digambar ulang, atau bisa dikenali dari berbagai sudut gitu kan. Jadi teman-teman bisa setelah membuat satu tokoh gitu kan, bisa membuat dari samping di rotate gitu, dari samping, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, gitu kan. Lengkap dengan baju, dengan aksesoris yang dipakai gitu kan. Jadi itu akan menjadi panduan teman-teman ketika menggambar. Tokoh A sebagai tokoh utama, dia punya kacamata, pakai kacamata, dia punya tas selempang, gitu kan. Punya sepatu atau sendal yang lain, gitu kan. Yang nanti di halaman berikutnya, kalaupun berubah, dia pakai baju apa dan aksesoris tertentu yang sifatnya melekat, menjadi ciri khas dia tidak akan lepas. Misalnya kacamatanya akan selalu nempel, tas pinggangnya, selempangnya selalu ada, gitu kan. Dan itu menjadi apa namanya akan menjadi eh, ciri khas gitu kan. Dan diusahakan bahwa karakter yang dibuat sama teman-teman itu mudah untuk digambar ulang. Misalnya tidak terlampau rumit, tidak terlampau rumit gitu kan. Tapi juga tidak terlalu minimalis gitu kan. Ya mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan gaya ilustrasi yang sudah dikuasainya. Berikutnya adalah aspek budaya. Kadang-kadang cerita atau novel juga akan suka ada unsur budaya di situ gitu kan. Misalnya novelnya itu misalnya kayak liburan ke kampung misalnya. Di situ berarti kan ada terkait dengan budaya setempat, dari pakaian, warna kulit di kedaerahan di sekitar situ, gaya rambutnya dan sebagainya. Jadi teman-teman itu ketika menulis di poin kedua tadi itu, poin-poin yang harus pentingnya itu, nah di sinilah di poin tiga lah gitu kan. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan secara visual, memulai dengan gitu kan. Sketsa dulu semua tokoh-tokohnya gitu kan. Lengkapi aksesorisnya kalau misalnya nanti di dalam cerita itu ada pakai apa, lengkapi di situ gitu kan. Sehingga begitu pas membuat ilustrasi, semuanya sudah ada bahan-bahannya. Teman-teman tinggal mereka sesuai dengan adegan, sesuai dengan suasana dalam cerita novel tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh ekspresi. Jadi gambarnya tidak flat. Jadi teman-teman harus mengolah, memaksimalkan tokoh yang dibuat ilustrasi tersebut, gitu kan, dengan ekspresi-ekspresi yang sesuai dengan naskah. Berikutnya adalah poin 4 adalah desain latar. Latar bukan sekedar hiasan belaka, tapi bagian penting dari
penceritaan sebuah visual. Desain latar, visualisasi adalah apa namanya? Desain latar itu adalah visualisasi tempat dan lingkungan di mana adegan cerita berlangsung, misalnya di rumah, di sekolah, di hutan, di gunung, dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan buat teman-teman itu adalah kesesuaian dengan cerita, dengan tema, dan gaya cerita. Gitu kan. Terus konsistensi dari warna, bentuk, letak, dari suatu adegan yang ke adegan yang lainnya. Terus tingkat detil yang tepat, tidak terlalu kosong dan tidak terlalu ramai. Tokoh tetap menonjol. Ada interaksi tokoh dengan latar. Jadi dalam membangun desain latar ini, ya teman-teman tuh perlu memperhatikan eh, tema tema di cerita ini, misalnya di halaman ini nih yang mau diangkat itu ada temanya misalnya di halaman belakang rumah, gitu kan. Berarti di situ teman-teman bisa membangun sebuah suasana nuansa di belakang rumah, misalnya ada taman, ada pagar, ada sedikit rumah. Tapi fokusnya itu tetap ke tokoh yang teman-teman akan angkat ceritanya di situ sebagai tokoh yang bercerita di situ gitu kan. Ya, next. Nah, ini contoh-contoh latar atau background. Nah, ini contoh di pasar. Ya, adegan utamanya tokohnya sedang berbelanja. Yang kiri kanannya adalah tokoh-tokoh pendukung. Ada aktivitas belanja di sebelahnya kanan. Oh, kamar. Ya, next. Dan ini latar pantai. Di pantai itu ada apa? Teman bisa bangun, bisa create gitu kan. Ada karang, ada pasir, ada siluet misalnya dari jauh pulau gitu kan. Dan yang sebelah kanan adalah untuk tradisional, gaya rumah tradisional. Yang kelima, poin kelima adalah komposisi dan framing. Bapak mohon izin, waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Oke, oke. Ya, saya akan percepat ya. Komposisi itu adalah cara untuk menyusun elemen visual, tokoh, latar, cahaya, warna, dan lain sebagainya dalam suatu bidang gambar agar terlihat seimbang, menarik, dan mendukung narasi. Bukan. Yang saya maksud adalah contohnya misalnya, ketika tokoh berbelanja di pasar, tokoh tetap fokus, ya gambar tetap fokus pada pada si tokoh yang sedang berbelanja berinteraksi dengan pedagang. Dan tokoh-tokoh yang lainnya hanya sebagai pendukung gitu kan. Teman-teman bisa memainkan misalnya angle gitu kan, bisa memainkan angle, bisa memainkan perspektif gitu kan. Tokoh utamanya lebih lebih utama, lebih jauh, lebih fokus, lebih besar gitu kan, lebih jelas itu kan dibanding tokoh-tokoh yang lainnya sebagai pendukung gitu kan, agar uh, uh, apa yang teman-teman mau sampaikan tuh nyampe gitu kan, tidak merusak, jadi tidak merusak fokus gitu kan. Ya, berikutnya adalah framing. Cara mengatur batas pandang dalam gambar agar apa yang terlihat eh, dalam gambar, apa yang terlihat dan tak terlihat untuk meningkatkan dramatisasi menunjukkan hubungan tokoh dalam lingkungannya. Jadi kalau contoh-contoh framing itu kan ada long shot, full shot, medium close up, extreme close up. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya banyak ini nih di sini itu kan kalau long shot itu kan terlihat seperti jauh latar belakangnya, medium shot objeknya 3/4. Kalau objek manusia akan ditampilkan dari pinggang ke atas. Medium close up menampilkan objek separuh bagian saja. Kalau mau objeknya manusia ditampilkan dari dada ke atas seperti halnya pas foto. Dan close up adalah
bagian pada fokus pada objek tertentu. Kalau objeknya manusia akan ditampilkan hanya di bagian wajah saja dan ekstrim close up, sangat dekat banget ya. Kalau di objek objek perbandingan misalnya di manusia akan ditampilkan misalnya di hidung saja, mata saja, atau mulut saja. Berikutnya adalah gaya visual. Gaya visual adalah gaya visual itu adalah lebih ke ciri khas ya dari ilustrasi. Jadi tidak hanya penulis saja yang punya gaya, ilustrator pun punya gaya gambar sendiri, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah merasakan ya, saya kecenderungannya ke sini itu kan. Ada juga yang saya bisa, sana bisa, saya juga bisa ini. Explore, intinya explore ya. Di sini ada banyak gaya ya, eh, realis, kartun dan sebagainya itu kan. Tapi saya sarankan adalah ke teman-teman, maksimalkan gaya visual yang sudah teman-teman kuasai. Maksimalkan dengan maksimalkan gayanya itu kan dengan yang tentunya dengan disesuaikan dengan cerita dan segmen pembaca yang akan dibuat ilustrasinya oleh teman-teman gitu. Misal novelnya untuk remaja berarti gambar yang gaya gambar yang teman-teman kuasai itu disesuaikan dengan cerita, dengan segmen umur agar match gitu kan. Dan tujuh adalah terakhir ilustrasi sampul. Ini penting banget buat teman-teman ya untuk mendesain, membuat ilustrasi sampul. Karena sampul adalah wajah buku. Sampul adalah hal pertama yang dilihat oleh calon pembaca dan sangat menentukan apakah mereka tertarik untuk membuka dan membaca buku tersebut. Ya. Jadi eh, pertama adalah pilihan tokoh. Pilihan tokoh pertama adalah ilustrasi sesuai tema. Jadi eh, si ilustrasi itu jangan lari dari tema novel yang sedang dibuat ilustrasinya oleh teman-teman gitu kan. Jangan semaunya. Jadi harus benar-benar adalah mencerminkan adalah dari kaitannya dengan tema dari novel tersebut gitu kan. Terus pilih tokoh utama atau momen yang sangat kuat secara visual kan. Atur elemen visual agar fokus mata pembaca langsung ke bagian tersebut. Warna harus mencerminkan genre dan mood. Cerita seru warnanya lebih kuat, misalnya cerita sedih warnanya lebih lembut, humor warnanya lebih ceria, dan sebagainya. Dan juga beri ruang untuk judul, nama penulis, maupun logo. Biasanya untuk buku-buku pemerintah ada logo, ada space yang harus taruh buat logo di kiri kanan dan sebagainya. Ya. Nah, kiranya sekian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan yang singkat ini bisa menjadi eh, bermanfaat, pengetahuan bermanfaat buat teman-teman ilustrator-ilustrator muda yang yang sangat luar biasa ini masih muda mau apa namanya sangat sangat punya antusiasme tinggi untuk diilustrasi itu kan. Mudah-mudahan yang sampaikan bisa membantu teman-teman dalam mengilustrasikan, memvisualkan naskah novel yang akan dibuat. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Dinda untuk materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para peserta. Oke, saya mau gentle reminder lagi untuk para partisipasi. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di kolom komentar ya. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, bertemakan yuk belajar mendesain buku yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Rina Susanti. Ibu udah ada di sini, Ibu Septi? Halo, ya suara saya jelas. Oh, jelas, Ibu. Saya akan bacakan Oke. sedikit. Ibu Septi ini merupakan editor di PT Puspa Suara sejak tahun 2008. Oh, luar biasa nih, Ibu, pengalamannya cukup panjang. Untuk Ibu Septi dipersilakan untuk penjelasannya. Terima kasih. Halo, teman-teman semua. Saya manggilnya teman-teman ya karena masih muda aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ngantuk ini karena saya bagian paling terakhir ini. Masih semangat teman-teman? Mana suaranya? Boleh dengar suaranya dulu nggak ya? Semangat. SMP.
Oh, ternyata masih ramai. Oke. Jadi tadi sudah dua materi yang luar biasa hebat. Eh, Tadi sudah dikenalkan juga kakaknya. Saya Septrina Susanti. Sebenarnya kebanyakan saya profesinya editor, teman-teman. Tapi saya juga mengerjakan beberapa program desain, termasuk cover juga isinya. Jadi ini yang tidak dibahas dari kemarin adalah bagaimana menyatukan antara isi cerita dengan ilustrasi. Oke, saya izin share screen. Semoga bisa terlihat, teman-teman. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum. Sebentar. Oke. Oke. Sudah? Sudah Sudah. akan terlihat? Sudah. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kita main dulu ya, main sesuatu yang simple aja. Coba kalau teman-teman lihat, lebih suka tampilan yang nomor satu apa nomor dua? Masih ada yang dengar suara saya? Lebih suka nomor satu apa nomor dua ya? 2. Suara kita Dua, 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 oh, nomor dua. dua. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau sekarang lebih suka yang kiri apa yang kanan? Kanan. 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 Ada yang bisa raise hand nggak satu orang? Kenapa alasannya milih yang kanan? Kenapa alasannya milih yang nomor dua? Satu orang yang mungkin bisa raise hand ngobrol sama Kak Septi. Ada yang berani raise hand nggak ya? Kenapa coba pilih kanan? Mungkin atau saya tunjuk namanya boleh nggak ya? Siapa yang sedang online ya? Tadi ada saya lihat ada siapa ya? Ada dari SMP 18 Jakarta. Ada yang bisa buka open mic-nya? Halo? Nggak ada yang mau jawab? Halo? Ya, kenapa pilih Halo kanan? Bu, saya suka nomor 2 karena yang Nggak apa-apa, nomor satu atau nomor dua sebutkan ini dari siapa ya? karena itu ada framingnya. Terus kenapa saya suka ada framingnya itu lebih menarik. Oke, keren. Jadi kita keep jawabannya. Jadi intinya ada framing. Terus ada apa lagi? Saya aja dari 18 SMP 18. Nomor duanya ada apanya? Yang nomor dua ada apanya di situ? Ada yang kecilnya di bawah kayak yang ada Ada apa? Ini namanya apa? Jadi ada lebih ada ilustrasi. Jadi kalau kita baca novel, tentu kan tema-tema teman-teman di SMP ini kita akan belajar membuat novel bergambar. Jadi kenapa novel bergambar itu sekarang jadi pilihan agar kita tidak bosan untuk membaca. Juga teman-teman mungkin sadari sendiri ya, kalau membaca terlalu banyak kata aja ada yang bosan apa enggak sih sebenarnya? Pasti bosan. Nah, kita di sini belajar namanya desain grafis. Nah, desain grafis itu kalau teman-teman tahu bukan cuma di buku, ada di logo, ada bahkan yang kakak tampilkan sekarang ini juga berpengaruhnya terhadap desain. Kakak pakai framing. Tadi di belakang ini yang ditulis teman-teman dari teman-teman pusat perpustakaan ini juga namanya desain grafis. Jadi desain grafis itu memadukan kata-kata dengan ilustrasi yang ada di dalamnya, termasuk background di sampingnya. Itu disebutnya sebagai desain grafis. Apa saja gitu. Tadi saya bilang ada buku, ada logo, bahkan kalian kalau posting di sosial media pun kepikiran nggak pakai saya mau pakai animasi yang lucu-lucu di atas kepala saya atau kayaknya kalau cuma foto doang nggak oke deh pakai kata-kata di situ. Itu disebutnya sebagai desain grafis. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat buku berilustrasi dengan cara yang menarik. Sekarang perhatikan, kalau teman-teman tahu buku, sering juga pas cabut buku di sekolah pun juga punya buku, ada bagian 3 penting di sebuah buku. Coba sekarang kakak tanya, kalau yang kakak lihat di sini ini apa? Ini apa di bagian depan ini sebenarnya apa?
Ada yang bisa lihat saya? Apa? Cover. Betul, ini adalah cover. Kalau yang ini apa disebutnya? Isi. Isi. Apa yang di sini? Yang di pinggiran ini apa namanya? Punggung buku. Betul, punggung buku. Sementara yang ada di dalam disebutnya adalah Isi buku. di buku. Jadi itu macam-macam. Buku apakah semua buku punya punggung, Kak? Enggak juga. Ada buku yang tidak punya punggung. Ini buku ini kakak bisa lihat nggak? Ini adalah buku salah satu buku yang tidak punya punggung tapi dia berfungsi sebagai spiral. Ada juga yang tidak punya punggung. Tapi yang disebut punggung buku itu adalah novel yang disajikan dengan punggung buku. Ini disebutnya punggung buku. Tujuannya adalah untuk mengikat beberapa tulisan ini. Halamannya banyak, makanya harus di-finishing dengan cara punggung buku. Ini disebut isi bagian dari buku. Jadi kalau kakak teman-teman perhatikan di sekolah punya banyak buku isinya seperti itu. Terus kita cek lagi. Yang disebut sebelum kita sampai jauh ke dalam itu, teman-teman kalau nanti berada di proses penerbitan buku, ada yang disebut penata letak. Penata letak itu fungsinya adalah untuk menyusun desain di dalam isi bukunya dan karakter di dalamnya. Sementara kalau yang membuat cover sampul itu disebutnya perancang sampul. Semuanya para pelaku perbukuan itu harus masuk di dalam katalog dalam terbitan buku. Nah, dalam buku sendiri adik-adik tahu itu ternyata ada 3 poin utama di dalam isi buku yang tidak boleh dilewatkan sama sekali kalau membuat buku. Jadi kita bagi menjadi 3, itu ada halaman prelim, ada halaman isi, dan halaman poslim. Apa saja yang di dalam halaman prelim, Kak? Gitu. Ini harus diingat. Ini kalau kalian nanti menerbitkan buku nggak boleh sama sekali ketinggalan halaman ini. Nah, di halaman prelim itu biasanya kita ada punya yang ini adalah disebut halaman cover dalam. Kita sebutnya biasanya halaman I. Terus ada juga halaman katalog dalam terbitan atau KDT. Ini yang memuat pelaku yang di dalamnya. Mau siapa yang menulis, siapa yang ngedit, siapa yang ilustrasi, siapa yang rancang cover. Bahkan ada juga alamat penerbitannya atau ISBN di dalamnya. Jadi semua ini disebut juga sebagai halaman hak cipta. Jadi teman-teman harus nyebutin ini gitu. Kalau apalagi kalau sekarang nanti teman-teman suatu saat punya buku yang terbit reguler di pasar Gramedia, itu kalian harus mengajukan namanya ISBN. Dan halaman ini tidak boleh hilang dan ini harus wajib ada. Ini bagian dari prelim. Setelah itu ada apa lagi Kak di dalam prelim? Ternyata di dalam prelim itu kalian akan harus menampilkan kata pengantar atau prakata dari penulis atau dari pihak yang berkepentingan. Ini dimasukkannya di halaman prelim. Jadi boleh, kalau thanks to ada di mana Kak? Thanks to itu ternyata juga bisa kita masukkan di halaman prelim. Ada juga beberapa penulis yang meletakkannya di bagian belakang. Tapi baiknya kalau kami biasanya di penerbitan besar itu diletakkannya di halaman depan. Terus di samping situ ada apa Kak? Ada juga namanya daftar isi. Tujuannya daftar isi itu adalah untuk membantu teman-teman atau pembaca tahu apa isi di dalam bukunya. Itu kita letakkan biasanya setelah di halaman prakata. Ini wajib ada. Kalau misalnya tidak ada tuh ada beberapa penerbit itu yang juga tidak menggunakan karena langsung materi. Biasanya langsung isi cerita itu terutama buat buku-buku picture book atau anak-anak yang buku bergambar itu mereka memang tidak banyak menggunakan halaman daftar isi. Tapi kalau di buku pelajaran atau buku novel baiknya halamannya digunakan karena materi yang dibahas adalah materinya banyak. Jadi harus ada dimasukkan ke dalam daftar isi. Itu ada di halaman prelim. Terus apalagi setelah halaman prelim, ternyata di halaman isi itu sudah mulai kita membuat tulisan dengan isinya. Jadi biasanya kita mulai halaman isi itu selalu dari kanan. Kalau nanti di buku kalian perhatikan mulai halaman bab pertama itu selalu dari kanan. Terus kenapa kak nggak boleh dari kiri? Itu estetikanya dalam buku biasanya seperti itu. Nah di sebelah kiri buku itu biasanya kita akan tampilkan penjeda bab. Yang ada lihat sebelah sini, yang ada gambar full ini disebutnya penjeda bab. Dimulai dari bab 1 di sebelah kanan, dilanjut beberapa cerita, begitu juga seterusnya. Itu sampai bab terakhir yang kalian miliki. Terus terakhir kita bicara tentang halaman penutup. Ada apa saja di halaman penutup, Kak? Gitu. Ada halaman penutup itu biasanya yang paling utama pasti harus ada tentang penulis. Biasanya standar di buku reguler itu kita tidak menyertakan lain-lainnya gitu. Tapi ada juga beberapa penerbit yang meminta ada. Saya mau pokoknya ilustratornya harus masuk dalam buku, penulisnya harus ada dalam buku, bahkan editornya harus ada dalam buku. Ini beberapa buku yang utama biasanya pakai. Tapi kalau untuk buku reguler biasanya hanya penulisnya saja.
Apalagi yang ada itu ternyata kita harus sertakan glosarium. Glosarium itu tujuannya adalah untuk merekod kata-kata yang tidak terlalu dipahami di dalam isi buku. Fungsinya untuk membantu para pembaca mengetahui apa arti dan makna kata-kata yang tidak dimengerti di dalam buku. Kalau dalam buku pelajaran adik-adik biasanya juga akan menemukan daftar pustaka. Nah, itu juga ada di halaman penutup atau halaman poslim gitu. Nah, itu di halaman poslim. Jadi ingat tadi ada 3, jadi ada prelim, ada isi, dan halaman poslim itu wajib harus ada di dalam buku novel berilustrasi. Nah, Kak, kalau bikin buku tuh enaknya pakai apa ya aplikasi? Ada yang pernah pakai aplikasi ini atau sebelumnya tahu aplikasi ini apa enggak ya? Ada yang pernah menggunakannya enggak ya? Saya Siapa? Adik Kak Runisa pernah pakai apa, Kak? baru Canva sama Siapa? Word aja. Adik Kak Runisa pernah pakai apa? Oh, sudah pakai Canva? Canva Satu-satu boleh sama caranya. Kak Runisa pakai apa? kalau saya Ya, Dek Khairunisa pakai pakai apa? Canva dan Word. Oh, Canva sama Microsoft Word. Sudah tahu cara penggunaannya berarti ya. Ada yang lainnya yang tahu? Ini apa ya? Ada yang pakai selain Canva dan aplikasi Microsoft Word? Adakah yang tahu lainnya? Ya, dari SMP 18 Jakarta ada yang ngacungin tangan. Ada yang tahu ini aplikasi apa ya, Kak? Oh, pada yang menghilang. Jadi, tadi sudah ada yang mau bicara lagi? Ada yang sudah pakai aplikasi ini? Ada yang Oh, sudah ada yang pernah pakai Adobe Illustrator? Jadi gini, oke, kita kita skip dulu, nanti adik-adik bisa pahami juga di luar lebih banyak. Jadi sebenarnya untuk membuat buku itu kita biasanya pakai aplikasi ini. Ini disebutnya adalah Adobe InDesign. Kenapa Adobe InDesign ini dipakai? Software ini memang software yang dikhususkan untuk membuat buku atau majalah. Nanti kalau terakhir kakak akan infoin beberapa tampilan di Adobe InDesign. Nah, nanti di situ tuh akan memang kita akan dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk membuat buku, termasuk membuat template, termasuk menyandingkan ilustrasi dengan naskah isi menjadi sebuah buku. Itu paling enak memang penggunanya di Adobe InDesign. Dan dia, Adobe InDesign itu bisa memuat banyak halaman, mau 1000, mau 1500, mau 3000 halaman pun di Adobe InDesign akan bisa digunakan dengan mudahnya. Nah, itu Adobe InDesign. Keunggulannya di Adobe InDesign itu seperti itu. Tapi ketiga Adobe ini memang sekarang sudah menggunakan lisensi. Jadi adik-adik kalau menggunakan memang harus dibayar. Itu PR-nya sekarang gitu. Nah, gimana caranya Kak biar kita bisa pakai suatu saat kalau kalian nanti belajar secara otodidak bisa digunakan Adobe itu secara free. Ada penggunaan trialnya mungkin 30 hari, boleh cek di internet masing-masing itu untuk ngecek ininya. Nah, kalau Photoshop apa sih Kak gitu? Nah, ini fungsinya Adobe Photoshop ini kalau kalian punya gambar, punya foto, punya ilustrasi dan kalian yang mengedit dengan cara yang saya kayaknya eh, ilustrasinya mau tak potong bagian bawahnya deh, nggak mau pakai tanaman-tanamannya. Nah, inilah bagian yang untuk menggunakan Adobe Photoshop untuk bisa ngedit gambar kalian. Atau misalnya saya nggak pengen deh fotonya terlalu gelap. Di sini kalian menggunakan untuk membuat tampilan tulisan kalian lebih baik di Adobe Photoshop. Ini juga bisa dipakai buat bikin cover gitu, tapi memang untuk membuat margin kiri kanannya memang agak susah di Adobe Photoshop. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Adobe Illustrator itu biasanya ada 2 pilihan. Ini juga tidak bisa membuat buku adik-adik gitu, karena Adobe Illustrator itu juga terbatas fiturnya. Nah, biasanya Adobe Illustrator kebanyakan dipakai untuk membuat cover, hanya sebatas membuat cover dan membuat font-font yang kalian sukai. Misalnya, saya punya bikin font sendiri, Kak, saya mau create outline gitu. Nah, kalian bisa jual nanti fontnya juga, kalian bisa gunakan langsung di Adobe InDesign-nya. Itu kalau penggunanya Adobe. Nah, kalau Canva sendiri kan sudah luas. Tapi Canva ini punya kelemahan adik-adik. Ternyata Canva tidak bisa digunakan untuk naskah yang jumlahnya di atas 10 halaman atau lebih. Jadi mungkin hanya terbatas untuk bikin cover, Canva bisa. Dengan template yang sudah ada, Canva juga bisa digunakan. Tapi untuk isi, kalau kakak tidak sarankan, karena nanti konsistensinya tidak akan sama. Nah itu. Nah juga di online itu kalian juga bisa menemukan book creator dan book smart. Tapi ini juga hanya menggunakan template.
itu kalian tinggal upload saja tulisannya dan bisa dipakai. Nah, itu juga agak terbatas karena kalian tidak bisa membuat ukurannya atau misalnya margin kiri kanannya itu agak terbatas. Nah, ini nanti sebenarnya kalau kita bicara lebih detail, Kak, apakah ini bisa dipelajari otodidak? Tentu semuanya bisa dipelajari secara otodidak. Semakin kalian bisa mengasahnya, tentu semakin kalian akan mahir untuk bisa membuat buku dengan cara yang bagus. Tuh, next. Nah, ini sebenarnya apa yang harus diperhatikan sebelum mendesain sebuah buku? Pertama, tadi sudah dijelaskan sama Pak Didin bahwa membuat ilustrasi aja harus paham isi ceritanya, termasuk mendesain atau melayout buku itu juga harus paham. Kira-kira tuh arahnya mau kemana sih gitu? Apakah arahnya buku ini mau minimalisan? Apakah arah buku ini mau dark? Apakah buku ini mau model klasik? Itu kalian harus pahami. Dan memang biasanya teman layouter ini dianggapnya adalah penengah antara penulis dan ilustrator. Plus tujuannya penata letak adalah koordinasi sama teman-teman editor. Editor yang punya mau dan penata letak yang akhirnya mengeksekusi. Ini sebenarnya fungsi di penerbitan itu seperti itu. Nah, nanti setelah kalian siapkan ilustrasinya, kalian harus juga memperhatikan komposisinya. Saya mau taruhnya di mana ya? Enaknya aku taruh di pinggir atau aku taruh di itu, disesuaikan dengan naskahnya. Kalau nanti belajar lebih dalam tentang layout akan paham hal ini. Terus setiap setiap aplikasi software punya alat-alat yang di fitur-fitur yang kalian ada di dalamnya. Misalnya mau motong gambar, mau nyerahin, mau nge-crop, bahkan mau naruh itu di bagian tengah atau di bagian pinggir kayak gini. Ada dia lihat kan di sini, kok bisa ya tulisannya belok kayak gini? Kenapa tulisannya bisa-bisa gambarnya tiba-tiba ada cuma segini doang tapi tulisannya bisa bengkok? Nah, ini disebutnya sebagai cropping tools-nya. Ada gambarnya bisa insert. Kalau di Word ini sangat terbatas tadi dan bisa dilakukan hanya di Microsoft di Adobe InDesign. Nah, setelah semua sudah komplit, kan kadang kita buntu nih. Aku mau gaya desain kayak mana? Teman-teman layouter atau penata letak pun juga harus paham. Cari inspirasi sebanyak-banyaknya di buku yang sudah ada. Boleh main ke toko buku, boleh scroll di apa sosial media atau di dunia maya atau kalau kalau kalian mau tuh banyak inspirasi tuh ada di Pinterest, ada di Canva juga ada gitu di Google Books. Nah, itu sebenarnya media inspirasi seperti itu gitu. Terus apalagi Kak yang dibutuhkan sebelum mendesain itu? Kalian harus benar-benar paham namanya komposisi, kontrasnya warna. Misalnya kalau ini ada warna hijau, ternyata judulnya mau saya pakai warna ungu gitu. Nyambung nggak kira-kira? Ini yang disebut sebagai kontras. Jadi tetap harus menyesuaikan setampilan dalam satu halaman. Nah, kalau penata letak itu biasanya harus melihatnya tidak dalam satu frame. Lihatnya kalian harus dalam full frame yang seperti ini. Jadi kalian dalam satu halaman itu seperti sebelumnya tadi. Kalau kalian perhatikan di dalam sebelumnya itu satu halaman ini berkesinambungan. Misalnya di sini nggak ada tiba-tiba judulnya sama kayak warna pink gitu, atau warna kuning. Nyambung nggak kira-kira? Kan ini tidak nyambung. Jadi makanya kenapa harus tetap disesuaikan dalam satu halaman itu kita rasakan samanya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar ide itu tidak ada salah dan benar ya. Jadi kreatif itu tidak ada salah dan benar. Tetap ekspresikan idenya lebih banyak gitu. Jadi mungkin ini menurut saya bagus kok. Tapi kan menurut kamu nggak bagus. Itu semuanya punya seni masing-masing. Jadi adik-adik kalau nanti suatu saat belajar mendesain jangan takut jelek gitu. Karena belum tentu jelek menurut dua orang, menurut orang lain akan jelek juga gitu. Karena semua seni itu ada bagusnya. Itu yang harus kalian catat. Jadi biar kita tidak pernah mati untuk ekspresikan ide kita. Nah, ini tadi yang dijelaskan sama Kak Vinda di awal bahwa untuk membuat buku itu kalian harus mengenal namanya tipografi. Jadi penggunaan font itu sangat menentukan benar-benar buku itu enak dibaca atau enggak. Nah, ada dua font yang paling banyak digunakan itu ada font serif dan font sans serif. Kalau font serif itu ada lihat itu pasti ada ujungnya, ada di ujungnya itu ada sirip-siripnya kecil gitu. Itu sebutnya font serif. Biasanya font ini memang dipakai untuk yang buat-buat font yang tulisannya old school, yang model-model vintage, yang kayak gitu tuh pakai itu. Nah, ada juga font sans serif. Kalau kalian lihat buku-buku sekolah kalian itu kebanyakan pakainya font sans serif. Dia tidak punya sirip di ujungnya. Nah, fungsinya itu biar bukunya terkesan minimalis, terkesan lebih kontemporer gitu. Nah, sekarang kita latihan yuk. eh Coba kalau tadi ada dua font tadi, ingat nggak? Kalau yang paling ujung ini font apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau yang di sini fontnya font apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah font serif atau sans serif ya?
Serif, Bu, serif. Serif, betul. So, sampingnya apa? Serif. Kalau sebelahnya? Sans serif, betul. Ini? Kalau sebelah? Ini apa kalau yang ini? Sans. Ini apa? Serif? Ya, ini serif. Terus ini apa ini? Ini sans serif juga. Terus ini ada sans serif. Nah, ini sans serif. Ini serif. Jadi diingat, penggunaan font itu biasanya kalau untuk novel, kita biasanya banyak, dua-duanya sekarang bisa dipakai. Tapi tetap harus diperhatikan keterbacaan. Yang bikin keterbacaan itu apa, Kak? Gitu. Jangan juga ketika misalnya kita bikin buku ukuran A5, fontnya kita buat ukurannya cuma 11. Ya nggak kebaca gitu. Sementara leadingnya cuma 12. Itu tidak akan bisa. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin buku itu harus memperhatikan margin di tiap dari satu satu kalimat ke kalimat berikutnya itu harus diperhatikan. Nanti kalau di Word akan saya ajarkan di belakang. Next. Nah ini setelah mempelajari font kalian harus paham struktur isi dan sampul. Kalau apa sih yang harus dibutuhkan di sampul gitu. Nah di sampul itu adik-adik harus punya yang wajib ada. Oh sorry. Yang wajib ada di sampul itu adalah ini. Ini adalah judul. Judul itu harus ada di depan, di bagian covernya. Kalau perlu capture atau caption, kalian bisa pakai ada namanya subtitle text. Terus yang wajib ada apalagi? Nama pengarang jangan pernah lupa, karena ini wajib ada di setiap bukunya. Nanti kalau ada misalnya dari namanya Rizky SMP 5 Jakarta gitu misalnya, itu nanti harus ada di sini. Terus karena ini nantinya ini finishing biasanya kalau untuk postingan nanti kayaknya cuma halaman cover sama belakang tidak perlu pakai punggung sepertinya. Nah nanti kalian tinggal bisa upload di bagian belakang itu yang harus wajib ada adalah judul buku sama ini. Ini apa ya namanya? Ada yang pernah tahu ini apa namanya? Di bagian cover belakang ada yang tahu ini apa namanya ya? Ada yang bisa jawab? Ini apa namanya? Ini adalah disebutnya sinopsis buku. Jadi kalian harus mencantumkan ya, namanya sinopsis buku. Sinopsis buku itu betul. Kalau di dalam bahasa penerbitan kita sebut blurb. Jadi di blurb itu tuliskan apa sehingga katanya kalau di sini kita akan menjudge buku itu berisi apa. Jadi teman cover, terutama paling nggak isinya seperti apa itu wajib harus kalian tampilkan di sini. Tidak perlu banyak-banyak karena space-nya biasanya kalau untuk di cover itu tidak banyak. Cukup biasanya 2 sampai 3 paragraf kecil atau cukup 2 paragraf yang kalimatnya banyak. Jadi diingat ini wajib ada. Ya. Jadi kalau di cover nanti kayaknya tidak perlu punggung kalau sepertinya kalau untuk diupload di penilaian juri ke tahun ini kayaknya tidak perlu halaman punggung. Jadi abaikan dulu punggungnya. Jadi lebih ke bagian depan sama bagian belakang yang wajib ada. Nanti ini cuma untuk naskahnya aja ya. Nanti akan ada mix sama ilustrasinya juga. Nah di dalam isi sekali lagi kalau ini adalah tampilan isi untuk Adobe InDesign itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tabel Adobe InDesign bagian dalamnya. Nanti kalian akan ketemu namanya ini bidang penulisannya. Jadi ini di bidang ini kalian akan menemukan ini namanya garis margin. Kotakan ini. Jadi kalian tidak boleh nulis naruh teksnya di luar halaman, di luar garis ini tidak boleh. Ini ukuran fullnya. Ini adalah ukuran buku. Bagian luar ini ukuran buku. Yang ini pinggiran ini namanya bleed. Nah atau garis potong. Jadi nanti kalau buku kalian suatu saat dicetak dan diterbitkan, itu wajib ada namanya bleed atau garis potong agar tidak memotong bagian isi dalamnya. Nah ini yang begini, ini untuk membuat konsistensi di tiap naskah namanya garis bantu. Garis bantu bertujuan agar nanti di tiap paragraf kalian sama gitu posisinya. Misalnya di halaman 1 sama halaman 15, penjeda Izin, babnya Ibu. akan sama, komposisinya akan seperti ini. Mohon Nah, izin Bu, waktunya 5 menit lagi ya Bu. Oke, dan di bagian bawah ini ada halaman nanti. emang dari situ. Sekarang perhatikan, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan di membuat desain. Pertama, kalian harus tetap berada di garis, nggak boleh keluar dari margin buku seperti yang sampaikan. Terus pilih font yang sesuai. Jadi dalam satu buku tuh nggak boleh terlalu maruk gitu. Oh, saya mau pakai font A, font B, font C, font D, nggak perlu gitu. Tapi yang penting
tetap terasa nyaman dengan 2 atau 3 pilihan font biasanya yang tidak terlalu banyak dan konsisten dalam setiap bab akan sama. Terus kalau ada komposisi warna yang sesuai, juga kalian harus bisa menempatkan antara ilustrasi dan warnanya yang tepat. Nah, satu lagi yang suka kelupaan kalau kalian nge-layout buku itu adalah ruang kosong ini yang suka biasanya pengen aja satu halaman dijejelin semua naskah, semua ilustrasi itu baiknya dihindari. Karena ruang kosong ini sangat dibutuhkan untuk membaca, menikmati bukunya dengan lebih enak. Terus, nah ini, kalau kalian menggunakan filler, misalnya pinggiran udah ada ilustrasinya, pakai filler juga jangan terlalu too much gitu. Jadi lebih baik sederhana saja, minimalis, enak dibaca dan menyenangkan gitu. Nah, untuk membuat cover juga baiknya tetap gunakan seperti kemarin kebijakan dari Perpus juga tidak boleh menggunakan AI, harus benar-benar kalau bisa pun dengan font harus yang 100% free. Jadi kita menghormati. Nah, ini adalah contoh penjeda bab dan juga awal bab yang kalian harus lihat. Jadi misalnya gini, di penjeda bab itu biasanya kita mainkan ini adalah bagian judul bab. Boleh nggak sih Kak judul bab modelnya macam-macam? Boleh, kasih space di ruang untuk judul bab biar enak terlihat. Baru mulai ke halaman isinya. Nah, ini adalah halaman nomornya. Ini halaman judulnya. Itu. Planning text namanya kita bilangnya. Nah, seperti ini kalau adik-adik nanti belajar di Adobe itu penataan ilustrasinya akan seperti ini. Boleh macam-macam, bisa di pinggir doang, nyambung, atau misalnya teksnya sama setengah, kayak gitu juga bisa. Nah ini, terus perhatikan juga lagi, kalau nanti kalian punya blok merah full gini, jangan juga pakai font warnanya hitam. Jadi tidak akan terlihat. Jadi pilih warna-warna yang netral atau kontras warnanya dapat. Terutama penyusunan buat komik juga seperti itu. Nah ini beberapa desain sampul buku mungkin kelihatannya biasa, tapi lihat, mereka sangat jelas menampilkan judul-judul yang sesuai dengan karakter isinya. Jadi harus pede gitu. Jangan pernah menganggap bahwa ide itu gaya kita tidak menarik gitu. Tapi kalian harus yakin dan pasti bahwa oh ya yang saya buat itu keterbacaannya jelas dan kontrasnya sesuai seperti itu. Nah, ini nanti buat latihan aja di rumah. Kalau sudah bisa tahu Canva, ternyata kita bisa banyak loh bikin model Canva yang beragam gitu. Mau posisi di atas, di tengah, di bawah, itu kalian bisa sesuaikan untuk bikin covernya. Caranya kalian nanti boleh karena tinggal 5 menit lagi jadi bisa dibaca nanti gitu. Nah, kalau di Microsoft Word saya cuma minta saran ini juga di Microsoft Word tampilannya. Jadi ada gambar atas, gambar bawah itu kalian insert dan perhatikan untuk keterbacaan di dalamnya. Gunakan font-font yang saya bilang tadi yang lebih aman digunakan gitu. Pokoknya intinya tetap berekspresi, jangan mudah menyerah dan memang harus rutin untuk latihan. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak. Ekspresikan dirimu selamat berkarya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sakti terkait materinya yang luar biasa. Semoga materinya yang disampaikan dapat bermanfaat. Oke, untuk sesi selanjutnya, ini sesi tanya jawab. Teman-teman bisa raise hand, tapi kalau untuk yang raise hand nanti kameranya dibuka ya teman-teman. Dan bisa ditulis di kolom komentar. Kita buka 3 pertanyaan ya. Sambil menunggu, sambil menunggu untuk teman-teman kalian yang belum mengisi daftar hadir, bisa tolong diisi yang ada di kolom chat. Sama jangan jangan lupa untuk isi email dan namanya yang benar ya teman-teman, karena akan ada sertifikat yang akan dikirim ke email kalian masing-masing. Oke, ini karena belum ada pertanyaan,
kami informasikan juga saat ini Perpustakaan Jakarta Pusat sedang mengadakan lomba menulis yang dibuka sampai tanggal 9 Juni 2025 untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat. Sosialisasinya sudah diadakan dan bisa disaksikan tayangan ulang di YouTube kami, Studin Pusip Jakarta Pusat. Dan untuk informasi kegiatan bisa dicek di Instagram kami di perpusjkt_pusat. Oke teman-teman nih, yakin nih udah nggak ada pertanyaan, mumpung ada pakar-pakarnya nih semua nih, yang untuk memulai menulis, yang Ada mau yang sudah nulis nggak sih, Kak? bisa nih Ada yang, ditanya-tanya sekarang. ada yang sudah mulai nulis nggak, Kak? Maaf Ibu, Ada yang sudah mulai nulis nggak sih sebenarnya? Belum. Apakah sudah ada yang sudah siap tulisannya gitu? Mungkin bisa konsultasi sekarang gitu kalau ada yang siap ya, tulisan. untuk ada Kita yang kasih kesempatan karena kan juaranya lumayan nih. Kemarin dapat hadiahnya berapa, Kak? Wah, saya 10 juta Kak maksimal. wah itu dia. Harus semangat adik-adik. Kita bisa dan kita bantu untuk support teman-teman. Tadi kasih apa tuh? Tadi siapa namanya? Hairunisa kayaknya udah selesai nulis Hairunisa. Untuk kakak-kakak narsum mungkin ada tambahan sebelum ditutup nih. Baik, Mbak Ara, saya mau nanya Mbak Ara. Oh iya, Silakan Pak. Saya Sumali dari CPM. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan tanggal berapa lombanya, temanya apa, dan hadiahnya berapa. Nanti saya akan share kapan lombanya, tanggal berapa, tema lombanya apa, terus hadiahnya. Itu pertanyaannya Mbak. Demikian, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ini sudah bersama kami Ibu Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmi. Mungkin Ibu bisa bantu jawab. Iya Mbak Ara. Sinyal, suaranya sinyal. Ya, Mbak Ra, Assalamualaikum. Kakak-kakak, Pak Didi, Pak Herfiana, dan Mbak Septi, juga Pak Asep, izin menjawab terkait lomba menulis kategori SD, SMP, dan SMA. Untuk untuk lomba ini sebenarnya sedang berlangsung, Pak, untuk pengiriman karya ditutup sampai dengan tanggal 9 Juni. Tema untuk kategori SMP ini bebas, seperti yang tadi juga sudah sempat dijelaskan juga oleh Bu Herfiana. Untuk tema dan judulnya bebas. Kebetulan kita sudah melakukan sosialisasi ya Pak, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota administrasi beberapa waktu lalu. Cuma mungkin kalau misalnya terlewat untuk sosialisasi lomba menulis dan ingin tahu terkait teknis pelaksanaan lomba menulis ini, bisa dicek ya Pak di kolom kami sudah cantumkan. Ini ada materi sosialisasinya, bisa dicek teknis-teknis perlombaannya bagaimana, temanya, teknis penulisannya, kepesertaannya semuanya bisa dicek di materi sosialisasi. Kemudian tautan untuk mendaftar dan mengirimkan karyanya juga sudah ada. Lalu jika ingin melihat tayangan ulang sosialisasi lomba menulis ini juga sudah kami cantumkan linknya di YouTube kami, Perpustakaan Umum Jakarta Pusat.
Untuk informasi publikasinya juga sudah kami cantumkan linknya di Instagram kami @perpusdkt_pusat gitu Pak. Ya. Mungkin bisa dicek ya Baik, Pak di terima kolom kasih. komentarnya gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Ara. Makasih Pak Asep. Baik Pak, saya akan share timelinenya nih Pak, supaya lebih jelas ya. Ini sebentar. Nah, berikut Pak ada di lini masa. Nah, batas akhir pengiriman karya di 9 Juni tahun 2025. Seleksi karya oleh Dewan Juri 10 sampai 22 Juni. Pengumuman hasil seleksi di 24 Juni. Jangan lupa untuk yang pengumpulan karya tanggal 9 Juni pendaftaran sekaligus upload karyanya. Untuk hadiahnya ini apa untuk tingkatan SMP dan MTS. Juara 1 10 juta rupiah, juara 2 9 juta rupiah, juara 3 8 juta, harapan 1 7 juta, harapan 2 6 juta. Nih, linknya ada di sini semua ya Pak. Sudah tercantum di kolom chat. Semoga membantu untuk teman-teman semua Ibu dan Bapak. Baik, semuanya sudah tidak ada pertanyaan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah membagi ilmu dan pengetahuannya pada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang telah bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan menulis kategori SMP atau MTS tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Semoga pelatihan menulis ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta hadirin semua. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara juga tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan hilaf yang terjadi selama acara ini berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.